Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari terakhir ini sedang viral adanya motor GP di Lombok, di sirkuit Mandalika. Dan viralnya ini tentang pawang hujan Mbak Rara Wulandari. Bagi yang tidak suka budaya Nusantara, ini diserang habis-habisan dengan dalil agama. Tetapi bagi kita orang budayawan, namanya pawang hujan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang aneh. Bahkan di Jawa ini orang yang memiliki kemampuan pawang hujan ini masih banyak. Barangkali kalau dikumpulkan 1000 orang pun masih ada yang bisa, nggak cuma 1-2. Karena itu memang ilmu warisan leluhur kita, leluhur Nusantara. Tetapi bagi orang yang tidak paham tentang ilmu alam, ya memang dianggapnya ini aneh. Terus akhirnya dalil agama diikut-ikutkan. Nah, lucunya itu, tolok ukurnya budaya asing, ya sesuatu yang tidak sinergi sama sekali gitu. Nah, viralnya Mbak Rara di Lombok, kita menjadi teringat bagaimana awal kita ke Lombok melakukan ritual kebangkitan Nusantara tahun 2010. Waktu itu kita baru rombongan kecil 3 orang, yaitu saya, setelah itu didampingi 2 orang sesepuh kita, yaitu Mbah Iksun dan Mbah Kasiman. Nah, waktu itu kita difasilitasi, dibantu oleh Pangeran Mas Panji Lalu Satria Wangsa dari Kadatuan Pejanggi. Saat ini kita dalam lawatan ke Lombok. Kita saat ini di kediaman beliau. Selamat pagi Pangeran. Selamat pagi. Rahayu. Rahayu. Ya. Kanjeng Raden Tumenggung Sutrimo Rekso Budaya. Ya. Sugeng Rawu, selamat datang kembali. Sebenarnya beliau ini pulang. Yeah. Karena rumah ini tidak asing. Sudah sering kali, bahkan pernah nginap sini ya. Oh iya, pernah nginap Saya sini. juga sering nginap di tempat beliau di Malang. Jadi ini beliau ini saudara. Saudara, bukan orang lain. Para pemirsa, beliau ini adalah seorang pangeran dari Kadatuan Pejanggi, salah satu kadatuan atau kerajaan yang ada di Pulau Lombok ini. Kita nanti akan bincang-bincang tentang bagaimana awal mula orang-orang Jawa datang ke Lombok. Karena beliau juga merupakan salah satu keturunan Jawa dari Kadatuan Pejanggi tersebut. Nah, ketika kita pergi ke Pulau Lombok, ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya kita punya banyak tokoh yang selama ini membantu pergerakan kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara. Nah, di sebelah kiri Pangeran Satria Wangsa, di hadapan saya, beliau ini Dr. Andes Ida Bagus Putuswate MSI. Rahayu. Swastiastu Pak. Nah, ini beliau ini orang Bali yang kebetulan oleh pemerintah ini ditugaskan di pemerintah Provinsi NTB. Beliau sekarang sudah pensiun. Beliau terakhir menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi NTB. Beliau ini juga sering membantu kita, memfasilitasi kita keliling Lombok sampai ke Gunung Rinjani, sampai Lombok Utara.
ketika kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara membuka energi alam. Dan ya kita tidak berani mengklaim, tapi setelah energi alam itu dibuka ternyata ya memang hasilnya luar biasa. Semua kehendak alam, bukan karena jasa kita. Nah, para pemirsa, kita kembali ke Pangeran Mas Panji lalu Satria Wangsa. Kita ingin tahu dan untuk memberikan pencerahan pada seluruh pemirsa kita, bagaimana dulu berinteraksinya leluhur kita. Sudah mulai ribuan tahun yang lalu, mulai pada masa kerajaan apa? Nah, ini kita mau tanyakan pada beliau ini. Karena ketika bicara tentang leluhur Nusantara, itu penguasa lautan, ini mulai Mataram kuno yang membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Sehingga kalau pemirsa ini pergi ke Candi Borobudur, di sana ada relik kapal layar. Kapal layar jung besar sekali. Dan Candi Borobudur dibangun itu pada abad ke-6 ke-7. Masa pembangunannya selama 125 tahun secara pembuktian batu secara ilmu arkeolognya. Pada abad ke-7 ini seluruh dunia masih gelap gulita. Eropa itu belum ada apa-apanya, Timur Tengah belum ada apa-apanya. Kita udah menguasai dunia dengan kapal layar jung. Yang di sana sudah ada sebuah ilmu teknik teknologi bagaimana tiang pancang kapal jung tadi dibuat miring, bukan dibuat tegak. Ketika bangsa lain masih gelap gulita, kita sudah menguasai dunia. Nah, ini kita mau tanya kepada pangeran ini. Ini kira-kira pengaruh secara sosial politik kerajaan pada waktu itu, mulai kerajaan kapan pengaruh kerajaan Jawa ini sampai ke Pulau Lombok ini, pangeran? Baik. Ya. Izin pada para pemirsa, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari Rakyat Prasaja yang telah berkenan hadir ke Bumi Lombok, yang alhamdulillah sekarang menjadi salah satu sorotan dunia di Indonesia. Dan ini saya kira adalah proses dari semua bekerja, ya, proses panjang dari bagaimana semua bekerja dalam rangka kebangkitan Nusantara. Jadi termasuklah teman-teman Rakyat Prasaja dan teman-teman para pegiat yang mendedikasikan dirinya dalam kebangkitan Nusantara ini. Begitu pada Kanjeng Raden Tumenggung Sutrimo Reksa Budaya dan rombongan, selamat datang kembali. Terima kasih. Selamat pulang ke sana dan menyambung silaturahmi. Baik, saya izin istilahnya menjawab sedikit tentang apa yang ditanyakan, apa yang kami tahu. Kami tahu. Tentang hubungan genealogis antara Lombok dengan Jawa, sebenarnya sudah terjadi sejak abad 879. Ya, ini kita bisa lihat dari manuskrip, justru di Babad Pajajaran. Jadi di sana disebutkan di Babad Pajajaran dari Mataram kuno itu, mungkin karena sesuatu hal di sana. Katanya ada gejala alam apa dan sebagainya, sehingga berpindah tempat di beberapa tempat di Pulau Jawa. Itu Mahapralaya Gunung Merapi. Kemungkinan itu ya. Sehingga kemudian ada yang berpindah ke Lombok. Ada yang, jadi di sini membentuk negara katanya jadi setelah berpenduduk 10.000. Dari Lombok ini, yang dari Jawa itu ada yang berpindah balik kembali ke Jawa. Ada yang ke Medang, ada yang ke Jawa Barat. Ada kerajaan
tua di Jawa Barat itu Galuh. Galuh, nggih. Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Jadi sebenarnya dia muter ini. Iya. Muter. Nggih. Jadi dari Mataram kuno pindah ke Lombok, sehingga kemungkinan ada hubungan kenapa tempat ini namanya Mataram. Mataram. Ya. Kemudian ada yang balik lagi ke Medang dan ke Galuh Pakuan. Itu pada generasi yang pertama. Ya, generasi yang pertama. Para pemirsa, tadi Pangeran Mas Panji lalu Satriawangsa menceritakan ternyata kata kota Mataram yang menjadi ibu kota provinsi NTB ini ada keterkaitannya dengan Mataram kuno, pendiri Candi Borobudur dan Prambanan, bukan Mataram Islam yang baru. Nah, setelah adanya Mahapralaya, meletusnya Gunung Merapi, yang sampai akhirnya Candi Borobudur itu tertimbun abu vulkanik sampai ditemukan oleh Jenderal Raffles. Nah, ketika ada peristiwa Mahapralaya tadi, banyak orang-orang Jawa, terutama rakyat dari Mataram kuno tadi, ini berhamburan mencari selamat barangkali. Ada yang sampai ke Lombok. Di sisi lain, kerajaannya sendiri itu dipindahkan oleh Empu Sindok, keturunan dari Wangsa Sailendra, ini dibawa ke timur. Akhirnya Empu Sindok mendirikan kerajaan di daerah Nganjuk sekarang, ya. Dan akhirnya dilanjutkan oleh putranya Dharma Wangsa menjadi kerajaan Medang Kamulan. Jadi mulai abad ke-8 ke-9 ini sudah berinteraksi. Itulah Nusantara. Dan waktu itu memang belum dikenal kata istilah suku Jawa. Karena suku Jawa itu baru dimunculkan oleh Senokugronyo pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan Dovidettin perang. Nah, ini supaya kita semakin jelas, ini kita lanjutkan keterangan Pangeran Satriawangsa. Selain nanti kita akan minta tambahan dari Bapak Dr. Andes Ida Bagus Putuswato MSI dan juga Romo Metawadi. Beliau ini yang selalu sampai detik ini terus kukuh dengan keyakinan leluhur. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Kita lanjut ke Pangeran Mas Panji lalu Satriawangsa tentang bagaimana interaksi dan perjalanan orang-orang Jawa yang ke Lombok karena dampak dari Mahapralaya Gunung Merapi meletus. Lanjut, silakan Pangeran. Baik, Mas KR Atistrimo. Tapi sebelumnya tadi lupa, selamat datang juga pada Haji Ida Bagus Putu Suarte dan ini Romo Meta Wadi. Beliau ketua Majelis Budayana Indonesia NTB. Beliau jadi waktu saya sering ke Tebango 2009-2010 beliau masih muda. Jadi tokoh muda Tebango. Saya lama berinteraksi sama beliau. Baik, saya mungkin lanjutkan dan mengulang sedikit bahwa imigrasi awal dari Jawa itu kita bisa dapat dari Babat Pajajaran justru. Bahwa setelah dari Mataram kuno, kemudian setelah berpindah beberapa tempat di Jawa, berpindah ke Lombok. Lombok. Kemudian setelah berjumlah 10.000 katanya di Babat Pajajaran itu, ada yang berpindah ke Galuh. Dan di Galuh itu di Babat Pajajaran itu setelah sekian generasi lah kan, terbentuk kerajaan Galuh. Kemudian ada putra dari Raja Galuh itu yang mendirikan Pajajaran, ada yang mendirikan Majapahit. Tapi sebenarnya asalnya dari
Mataram, Mataram Jawa, Mataram Lombok, kemudian balik. Begitu juga kemudian yang di Lombok ini, dulu Gurun namanya Lombok ini, zaman itu. Gurun, namanya Gurun. Nah, jadi era itu Gurun. Pada abad 10, ada yang berpindah ke Bali, namanya Sri Aji Kaisari. Abad ke-10 ini kalau di Jawa 900-an. Abad ke-10 berarti masih masa Raja Kahuripan ini. Raja Kahuripan Kahuripan. Itu termaktub di Prasasti Blanjong di Bali. Sri Kaisari. Itu yang kemudian mendirikan dinasti Waromadewa di Bali. Nah, kita tahu kelak dinasti Waromadewa ini mempunyai putra yang namanya Erlangga. Nah, Erlangga yang berpindah ke Jawa lagi, kan, mendirikan kerajaan Kahuripan ya kalau tidak salah ya. Kahuripan. Nah, dalam perjalanan kan nanti dari turunan-turunan ini terbentuklah dalam sejarah Jawa namanya Kerajaan Singasari. Nah, di Babat Lombok ada mengisahkan sebelum letusan Samalas tahun 1257. Jadi tahun 1257 itu Gunung Samalas, kakaknya Rinjani itu, itu letusan dahsyat. Jadi mega volcano istilahnya menurut penelitian dari Frank Levin. Itu yang membuat Eropa itu setahun itu mengalami apa istilahnya anomali cuaca sehingga puluhan ribu orang meninggal cuaca. Nah, sebelum itu ada namanya Kerajaan Pamatan di Lombok. Nah, sudah ada datang dari Jawa. Disebut di sana di bawah Lombok dari Majapahit, tapi menurut saya itu dari Singasari karena waktu itu Majapahit belum ada. Kenapa saya mengatakan dari Singasari? Pertama karena Majapahit belum ada, dan Babat Lombok ditulis kan abad 17, abad 18. Jadi kalau dalam alam pikiran orang Lombok saat itu, kalau Jawa Majapahit sudah kan. Padahal belum tentu Majapahit pada waktu kan itu mengambil besaran saja, seperti menamakan Sumatera itu dengan Melayu. Padahal belum tentu dari Melayu bisa dari Palembang, pokoknya Sumatera itu disebut orang-orang Jawa itu Melayu. Akhirnya gitu. Jadi sudah berdatangan para pangeran dari Singasari ke Lombok ke Pamatan. Nah, dan beberapa juga banyak pangeran dari Singasari yang datang ke Lombok. Nah, kembali tadi mungkin saya lupa bahwa kepindahan abad 9 itu dari Jawa ke Lombok ada kaitannya juga dengan temuan kitab Buddha Romo Meta yang disebut Sang Hyang Kamahayanikan. Jadi itu kitab Kamahayanikan. Sang Hyang Kamahayanikan. Itu kitab umat Buddha zaman Empu Sindo. Ditemukan di Lombok loh Mas. Jadi bukan hanya negara Kertagama. Jadi kitab kuno Buddha itu ditemukan di Lombok tahun 1900 itu. Sang Hyang Kamahayanikan. Nah, jadi pasca letusan Samalas tahun 1257, Lombok ini kan hampir habis penduduknya. Menurut kajian di beberapa kawan, penduduk Lombok mungkin hanya tersisa 2.000 sampai 3.000 orang. 2.000 orang. Nah, setelah itu kemudian berdatangan kembali saudara-saudara kita dari Jawa, termasuk dari Majapahit. Nah, jadi banyak klan-klan di Lombok yang mempunyai silsilah langsung dengan Jawa, dengan Singasari, dengan Majapahit. Nah, salah satu terah Majapahit yang ke Lombok itu adalah, kalau dalam piagam kami itu disebut Mas Pangeran Luwih.
Mas Pangeran Louis. Nah, kemudian kalau kita sandingkan dengan ada namanya Piagam Batu Tulis, itu disebut Beri Kahuripan, putra dari Beri Pandan Salas. Nah, Beri Kahuripan mempunyai putra yang dinobatkan menjadi Susuhunan Betari Susuhunan Bayan. Jadi Beri Kahuripan ini kan Raja Majapahit, suaminya dari Suhita. Tapi dia kan punya putra dari istri yang lain. Nah, jadi Beri Prenswara atau Beri Kahuripan itu memerintah bersama istrinya kan sebagai Raja Majapahit, Ratu Suhita itu. Nah, dia punya putra dari istri yang lain, itu yang ditempatkan di Lombok dengan gelar Betari Susuhunan Bayan. Nah, Betari Susuhunan Bayan ini adalah orang identik dengan Mas Pangeran Louis itu. Nah, Mas Pangeran Louis ini atau Betari Susuhunan Bayan ini punya 4 putra. 3 laki, 1 perempuan. Nah, yang laki ini nanti ada hubungan dengan Bali, ada hubungan dengan Goa. Yang laki ini satu yang paling besar, Betari Tunggul Nalu namanya. Ini yang kelak menurunkan sebagian kedatuan-kedatuan di Lombok, sebagian lagi. Jadi pada waktu itu kerajaan cuma satu ya, istilahnya kerajaan Pamatan tadi ya, belum banyak kedatuan. Itu sudah runtuh. Runtuh, tenggelam oleh Gunung Samalas meletus tadi. Ya, ditertimpa oleh Gunung Samalas jadi musnah. Penduduknya ini nyebar. Ini mirip yang di Jawa tadi, Mataram ada Mahapralaya, Gunung Merapi meletus. Ya, jadi ini menyebar. Kemudian muncul namanya Kedatuan Suwung. Kedatuan Suwung itu didirikan oleh Betari Indra dengan Dewi Dyasita. Dewi Dyasita ini adalah putri dari Pamatan. Sedangkan Betari Indra ini putra dari Kerajaan Sasak yang ada hubungannya dengan Mataram kuno tadi. Kerajaan Sasak dulu namanya di sini di Gunung Sasak dulu pusatnya di Kuripan itu. Yang ada hubungannya langsung dengan Mataram kuno itu Kerajaan Sasak. Kerajaan Sasak. Nah, itu putranya itu kawin dengan Dewi Dyasita, putri dari Raja Pamatan. Nah, ini kemudian putra-putranya ini yang kemudian menyebar ke seluruh Lombok, membentuk sekitar 15 kedatuan. Termasuk Pejangi di era awal. Nah, tapi nanti kan ada pergantian dinasti dengan dinasti Jawa. Ini menarik kan? Mungkin lewat perkawinan sehingga ada pergantian dinasti. Sehingga banyak sekali, mulai dari nama-nama orang, nama-nama tempat di Lombok ini semuanya Jawa. Ya, sangat kental sekali. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Lombok ini Jawa minor, Jawa kecil kan? Jawa kecil. Bahkan beberapa antropolog mengatakan bahwa Lombok ini adalah batas timur, batas sosio-kultural Jawa pra-Islam. Karena kalau sudah ke bawah tidak akan menemukan lagi jejak peradaban Jawa. Jadi sini batas timur. Batas timur jejak peradaban Jawa. Peradaban Jawa pra-Islam. Di sinilah tempatnya. Semua tersimpan. Nah, sehingga nanti kalau ada keluarga Jawa yang mencari jejak peradaban Jawa yang harus ke Lombok karena di sini tersimpan. Nah, saya kira kemudian dari sejak era Mataram kuno, kemudian Majapahit, Singasari Majapahit, inilah kemudian membawa keyakinan Hindu-Buddha itu, Hindu-Buddha, terutama agama Buddha. Nah, agama Buddha ini yang kemudian sampai sekarang masih hidup di Lombok. Yang anggaplah yang kemudian ketika pengislaman Lombok tidak tersentuh oleh pengislaman Lombok tahun 1545 itu. Terima kasih. Oke. Sebentar Pangeran, ini karena salah satu sesepuh kita ini ada kepentingan lain. Sebelum meninggalkan ini kita minta
pendapat beliau dari sisi sospol pemerintahan NTB saat ini, bagaimana interaksi, pengaruh, perkembangan peradaban leluhur kita yang ada di Mungkin Lombok. Sebelum itu saya lanjut sedikit. Jadi dari 3 putra tadi, Tunggul Nalu yang menurunkan Lombok, Bang Nur. Betara Mas Indra Sakti yang ke Kelungkung, Betara Mas Kertajala yang ke Goa. Nah, Betara Indra Sakti ini yang mungkin nanti ada hubungan dengan saudara-saudara kita di Bali. Jadi sebenarnya Nusantara ini bersaudara. Tidak ada orang lain. Nah, silakan mungkin dilanjutkan dengan. Mohon maaf ini, ini mic-nya. Bagaimana tentang perkembangan sosial, politik, budaya di Lombok ini dari sisi ilmu pemerintahan saat ini. Silakan Pak Ida Bagus Putuswate. Salam Rahayu terlebih Pangeran yang kami hormati, kemudian Romo Meta yang juga bergabung pada kesempatan ini. Saya dikasih session mungkin karena bekas pensiunan ya, karena pensiunan dan di pemerintahan. Tentu karena waktunya juga terbatas, tidak bisa banyak yang saya ungkapkan di sini. Tetapi saya akan batasi karena tadi topiknya itu adalah migrasi. Salah satunya adalah migrasi. Saya batasi dari pemerintahan Republik Indonesia yang sudah berdiri. Karena zaman Belanda kan sudah kita tahu semua. Kita tahu semua perkembangan pemerintahan kan semua pada dasarnya untuk kepentingan Belanda. Walaupun ada pucuk-pucuk dari lokal jenius yang ada di sini, pangeran atau sebagainya, atau putra raja dan lain sebagainya ditokohkan, tetapi untuk intinya untuk dieksploitir. Kan begitu. Kalau perlu dipertentangkan sehingga muncul kekacauan-kekacauan yang sebelumnya tidak dijumpai gitu. Sebelum era Belanda, itu secara singkat di periode Belanda. Kemudian yang menarik adalah setelah Republik itu berdiri, Lombok dan NTB ini masuk ke dalam provinsi Sunda Kecil. Pusatnya adalah di Singaraja pada saat itu. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan pada saat itu, karena kan dengan periode yang yang pada saat itu transportasi dan lain sebagainya. Nusa Tenggara ini kan daerah kepulauan. Kepulauan. Jadi transportasi tidak bisa efektif melayani penyelenggaraan pemerintahan sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kira-kira seperti itu pertimbangannya pemerintah, sampai ada kebutuhan-kebutuhan lokal jenius yang lain jadi pertimbangan utama juga pada saat itu. Maka Sunda Kecil ini dibekarkan menjadi 3 provinsi, dan itu terjadi tahun 1958. Pertamanya. Hafal betul 58. Ya, tahun 58. 1958. Kemudian Bali yang kecil gitu, posisinya adalah menyendiri karena ada pertimbangan-pertimbangan untuk keserasian dan sebagainya. Ada pertimbangan agama mayoritas dan sebagainya. Konon ceritanya dulu konsepnya bahwa Sumbawa itu mau digabung dengan NTT. Nah, tapi ada benturan lagi soal kepercayaan, keyakinan yang berbeda. Nanti dengan pemerintahan yang baru tentu akan menyulitkan, tantangan akan lebih besar, sehingga lebih pertimbangannya itu dipilih ke kelompok agama, walaupun prinsipnya kita adalah Pancasila. Jadi semua agama juga diakui, dan sampai hari ini pun juga stabilitas yang ke arah itu untuk penegakan seperti itu tetap berjalan. Jadi sama semangatnya dengan Nusantara Raya, begitulah kurang lebih artinya. Nah, karena topiknya tadi adalah migrasi etnis, gitu. Kebetulan
karena Jawa itu adalah memang lebih maju dari dulu ya dari sisi perkembangan itu. Kemudian orang-orang yang terdidik secara akademis menurut pendidikan Eropa itu banyak juga orang Jawa. Nah di Nusa Tenggara ada juga orang Balinya, orang Sumbawa juga, seperti Pak Madilau ADT dan sebagainya. Dulu beliau di Singaraja karirnya, yang saya tahu gitu. Kemudian jadi bupati di Sumbawa dan ketua DPRD Provinsi NTB pernah beliau, mantan kepala biro saya. Pada saat saya masih junior sekali, baru selesai dari akademi, saya ditugasin di biro pembangunan, beliau adalah kepala bironya. Setelah beliau berhenti jadi bupati kalau tidak salah, periode pertama, kemudian di perkembangan lanjut lagi beliau duduk jadi bupati, keluar dari biro pembangunan itu. Jadi mulai tahun 1958 ini, yang provinsi Sunda kecil menjadi tiga provinsi. Bali, provinsi NTB meliputi Lombok sama Sumbawa dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Terus langsung sama NTT. Minus tim-tim yang pada saat itu masih dikuasai oleh pemerintah Portugis. Belum integrasi kan waktu itu. Ya pertimbangannya itu tadi. Jadi mayoritas masyarakat Lombok atau suku Sasak dan sebagainya itu adalah beragama Islam. Agama lain juga ada, Kristen juga ada, Hindu juga ada. Pada era setelah Indonesia merdeka. Ada periode itu. Kemudian Bali karena etnisnya mayoritas. Kalau istilahnya kita kan, kalau dulu kan agama Tirta namanya, kemudian setelah liberalisasi oleh Depak RI jadi Hindu. Iya betul, seperti yang Bapak bilang itu kemudian menjadi Hindu karena perundang-undangan lah sebabnya itu. Kalau di masyarakat seperti itu. Nah itu yang membedakan antara Hindu di Bali gitu ya. Sekarang kan labelnya sudah Hindu dengan Hindu di India. Di India itu sangat beda. Sama-sama membawa budayanya. Ya, ini sama dengan Romo Meta nanti akan kita bahas itu. Jadi antara Buddha yang ada di Jawa ini sebenarnya beda dengan Buddha Siddhartha Gautama. Nah, tapi karena labelisasi Buddha oleh Depak RI akhirnya seolah-olah Buddhanya Buddha dari India. Lanjut, silakan Pak Ida Bagus. Kemudian konsekuensi pemecahan pemerintahan itu dengan sendirinya tenaga-tenaga ahlinya itu juga yang pusatnya di Singaraja dulu juga dipecah, dibagi-bagi. Yang saya kenal tokoh-tokoh jauh senior di atas saya itu, selain Pak Madilau pulang kampung ke Provinsi NTB, ada juga Bapak Dr. Andus Haji Muhson. Beliau Sekda Sekda Provinsi NTB dari Jawa. Gubernurnya kebetulan etnisnya Madura, namanya Pak Haji Ruslan Cakraningrat. Ya, itu yang gubernur pertama, kemudian birokrat pertama itu migrannya orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara lah gitu, tapi etnisnya Jawa. Kemudian ada Pak Diro Suprobo, kemudian ada Pak Ketut Ginantre yang pernah jadi pejabat sini, itu semua Pak Sugiane, Pak Ariane dan sebagainya dari etnis Balinya, walaupun dia Bali tapi tidak diplot di Bali untuk pemerataan tenaga ahli gitu agar dari Singaraja agar pemerintahan itu berjalan efektif seperti itu pertimbangannya, makanya tenaga ahli ini dibagi seperti itu. Dan sekarang kan kami juga sebagai pernah mengabdi di daerah ini, walaupun porsi kami kecil dalam pengabdian, tapi ada rasa bangga sedikit kalau kita amati di NTB ini, terutama di era pemerintahan sekarang ini, tingkat kemajuannya jauh sekali. Saya yang sebagai staf struktural level bawah pada saat di Dinas Pariwisata tahun 1988 kalau tidak salah itu. Awalnya itu kita merintis untuk bangunan hotel gitu. Dan yang pertama yang
mengembangkan hotel di sini dari BUMN, Pak. Khususnya Garuda melalui Aerowisata. Ya. Di Kota Mataram di sini ada, kemudian Senggigi Beach. Dari masyarakat yang kebetulan kawan dari Ampenan, kalau nggak salah Pak Tajudin namanya, kawin sama bule Australia, investasi di sini, tapi skalanya kecil. Tapi itulah awal mulanya Senggigi dikenal. Kemudian menjadi melebar-lebar. Sekarang kita syukuri kawasan utara di bagian Romo Metai juga sudah dapat itu. Pulau Gili yang katanya juga surga juga itu. Memang di Nusantara itu surga semua. Surga. Tapi kan belum dipercantik surganya pada saat itu. Nah, sekarang dengan keterlibatan pemerintah melalui program-programnya, jadi sejak zaman mulai merdeka dan seterusnya itu seperti itu. Kemudian zaman transmigrasi, karena ada kebijakan transmigrasi. Ini juga mengundang Transat misalnya di daerah utara. Bukan nih di daerahnya beliau sekitar Bayan itu Nabi namanya itu. Apa namanya sekitar Bayan. Itu kan dari dan sebelum Akar-akar. Itu daerah Transpat. Karena melibatkan TNI, pasti semua etnis juga ada. TNI kan solid seperti itu, semua anak bangsa yang komitmen dengan NKRI Pancasila, ya sudah. Nah, ketika mereka purnawirawan, salah satu penghargaan daripada pemerintahan pusat yang diprakarsai pada zaman masih Orde Lama pada saat itu kalau tidak salah. Itulah yang menjadi Transat, difasilitasi, diberi tempat di situ. Ya, dengan harapan kan, kalau orang yang sudah punya berkah pengalaman bisa jadi change agent. Begitu kan. Jadi mohon maaf Pak Ida Bagus, kalau dari sisi pemerintahan waktu tahun 1958 provinsi Sunda Kecil dipisah menjadi 3. Tetapi kalau dari sisi pertahanan, keamanan, dari sisi militer, ini apakah pangdamnya itu satu pangdam Bali Nusra, atau dipecah juga, termasuk dari sisi kepolisian? Sebelum saya menjawab pertanyaan yang spesifik tadi khusus pangdam dan kepolisian, di Nusa Tenggara ini ada namanya, ya kalau sekarang kan lagi mulai marak dulu sebab dilikuidasi. Ini Panglima Komando Wilayah Pertahanan Nusra. Ya, tidak salah berpusat di Singaraja, ibu kota lama dulu. Tapi wilayah-wilayahnya di sini ada daerah kalau tidak salah, daerah Angkatan Laut. Jadi daerah Angkatan Laut, Angkatan Darat dan sebagainya. Kepolisian waktu itu kan masih ABRI pada saat itu. Kemudian Kewilani dilikuidasi. Sementara yang Bapak pertanyakan, Kodam dan kepolisian itu pusatnya di Bali. Pada saat itu wilayah Nusa Tenggara sampai NTT sampai NTT, bahkan setelah integrasi tim-tim. Jadi Pangdam Bali Udayana, Pangdam Udayana istilahnya, wilayahnya sampai Nusra, Bali Nusra. Setelah tim-tim juga masuk, masih di dalam satu komando Pangdam Udayana dan kepolisian juga pada saat itu. Kemudian satuan-satuan yang lain mungkin pertimbangan karena alutsista yang terbatas. Setelah 63 kemudian menjadi peristiwa 65, kan banyak istilahnya kebijakan politik nasional sudah berubah, lebih merapat ke barat. Padahal teknologinya yang dipakai sama TNI, pembebasan Irian dan sebagainya, adalah teknologi Rusia zaman itu. Banyak yang dimangkrakkan. Kemudian ada peristiwa-peristiwa politik juga. Angkatan Laut tidak sinergi dengan penguasa kan waktu itu, sehingga itu dikerdilkan. Saya malah dengar KRI Irian yang besar dibanggakan
salah satu destroyer yang besar itu yang dimiliki oleh TNI kita, Angkatan Laut, itu dimangkrakkan. Nah, sampai tidak jelas sebenarnya itu. Kebenarannya tentu kawan-kawan yang bergerak di bidang keamanan pertahanan itu lebih paham, tapi itu ya sekilas informasi saya terima. Jadi kalau dari sisi militer pertahanan, apakah sampai sekarang itu Pak Ida Bagus Pangdamnya masih satu ya? Oh enggak, jadi kan itu kan organisasi kan dinamis. Iya. Bergantung analisis. Mulai kapan itu kebutuhan? Ada perubahan Pangdam Udayana dipecah. Nah, pada saat sebelumnya awal Pangdam Udayana itu jabatannya itu bintang 1, Pak. Tapi wilayahnya Nusa Tenggara. Kemudian kepolisian juga bintang 1, wilayah Nusa Tenggara. Kemudian Angkatan Udara hanya ada pangkalan-pangkalan. Pangkalan Ngurah Rai, Pangkalan Rembige di sini. Kalau Angkatan Udara. Kalau lautnya, kalau saya tidak keliru itu sional namanya. Stasiun Angkatan Laut ya kurang lebih sama pangkalan lah. Pangkalan Angkatan Laut levelnya letkol, kemudian dikembangkan jadi kolonel sekarang. Nah, kemudian karena dinamika, terutama yang pertama melopori adalah Polri. Jadi pemerintahan reformasi ini kan mengedepankan demokrasi. Demokrasi kan kadang-kadang walaupun berpendapat, tapi kan memaksakan juga pendapatnya. Jadi dan kesepakatan di nasional pada saat itu ya gitu kan. Polisi di depan, ada istilah tentara masuk barak itu. Kalau pertahanan luar saja ada ancaman dari luar, di sana baru tentara maju, sehingga polisinya gede sekali. Terima kasih Pak Ida Bagus tadi tambahan wawasan tentang sospol ya, karena memang yang kita bahas hari ini adalah bagaimana pengaruh secara sosial politik leluhur Nusantara waktu itu kok sampai di Pulau Lombok. Kalau Pangeran Satriawangsa itu menceritakan pengaruh sospol pada masa lalu mulai abad ke-89, Pak Ida Bagus menceritakan adalah sejak kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka. Terima kasih Pak Ida Bagus. Satu lagi Pak, sebelum diakhiri, tadi Bapak bertanyakan perkembangan organisasi kemiliteran dan kepolisian yang sekarang. Jadi karena tuntutan seperti itu, polisi di depan, polisi dibesarkan. Nah, bahkan diplesetkan sekarang bukan Dupengsi ABRI lagi, tapi Dupengsi Polisi katanya. Kewenangannya cukup tinggi karena di depan semua persoalan politik yang begitu. Kebetulan saya terakhir di Satuan Polisi Pamong Praja juga memahami seperti itu. Jadi polisi lah di depan, tugas koridor, yang bantuannya itu adalah dari unsur material lain kalau dibutuhkan. Itu komandonya tetap itu. Karena itu dulu di sini Polwil, kemudian ditingkatkan menjadi Polda, tapi tipenya masih tipe C bintang 1. Nah, sekarang lagi dinamikanya menaik jadi bintang 2. Dan kemudian di Angkatan Darat ada perkembangan dan rem provinsi jadi ibu kota provinsi karena alasan untuk memudahkan psikologis berkoordinasi dengan gubernur dan pejabat-pejabat yang lain. Pangkatnya dinaikkan juga menjadi bintang 1. Walaupun Danrem tidak semua bintang 1. Hanya danrem tertentu memang yang bintang 1. Nah, dulu ada kebijakan. Karena sebelum ini ya dulu Danrem bintang 1 itu adalah Danrem perbatasan. Daerah perbatasan langsung, makanya di Nusa Tenggara panglimanya bintang 2, bintang 1-nya justru ada di NTT, Kupang. Karena berhadapan dengan tim-tim dan Australia. Sesuai dengan potensi ancaman dan tantangan, kira-kira begitu anunya. Dan sekarang untuk level
Angkatan Udara dan Angkatan Laut, jabatannya masih kolonel. Terima itu kasih, yang Pak. sedikit saya tahu, Pak. Terima kasih Pak Bagus. Barangkali mau ada kegiatan lain kami persilahkan, kami terima kasih. Izin, Pak. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi tambahan wawasan dari Bapak Ida Bagus, Dr. Andes Ida Bagus Putuswato MSI, mantan Kepala Satpol PP Pemprov NTB, tentang dinamika sosial politik pasca Indonesia Merdeka terkait dengan perkembangan peradaban Nusantara, peradaban Jawa yang mempengaruhi di Pulau Lombok ini. Nah ini ketika kita bicara tentang sosial politik, ketika kita bicara tentang tadi perkembangan peradaban yang ada di Lombok, tentu adanya sebuah peradaban pasti dimunculkan dengan sebuah jiwa yang matang. Tentunya di situ ketika jiwa, keyakinan, spiritual, nah itu kan mempengaruhi adanya peradaban. Walaupun nanti kita ada session tersendiri, tapi saya ingin sedikit saja dulu, karena nanti supaya tidak bias tema yang ini. Nah, ini saya minta Romo Metawadi menjelaskan sedikit tentang itu. Silakan Romo. Ya. Tentang bagaimana spiritual atau keyakinan Lombok masa lalu. Karena munculnya sebuah peradaban tentu akan didasari adalah perkembangan spiritual, perkembangan jiwa. Rahayu. Jadi salam budaya untuk kita semua. Jadi kalau porsi saya memang tidak begitu banyak tahu tentang sejarah. Cuman hanya sering jalan-jalan melihat kondisi masyarakat kita, terutama masyarakat yang termarginalkan oleh sebuah identitas terkait dengan keyakinan lokal yang mereka punya. Tapi dalam perjalanan saya mencari titik temu dari pencapaian kebatinan bangsa kita Nusantara ini, ternyata di Lombok itu tersimpan. Jadi saya memulai mungkin dari cerita Bayang dulu. Kita cerita puncak dulu, nanti kita cerita sejarah belakangan. Jadi kemarin saya ke Kampu di Bayang, yaitu ada namanya Mangku Tekang Rombong. Pada saat di sana beliau ini hidup di rumah ini, dan ternyata beliau berpasangan suami istri. Beliau tidak boleh kemudian ada hubungan suami istri. Jadi beliau terpisah tidur walaupun di rumah yang sama. Kemudian yang menarik yang kedua adalah seluruh makanan beliau tidak boleh kemudian ada cita rasa. Tidak boleh ada minyak goreng. Ini persoalan sekarang. Di Bayang sudah dijawab. Jadi minyak goreng tidak boleh sama sekali. Penyedap rasa apapun tidak boleh. Bahkan garam pun tidak boleh. Jadi seluruh makanan itu hanya dimasak dengan air. Apakah itu bentuknya sayur dan daging. Maka wujud, bau, rasa itu betul-betul dihilangkan. Nah inilah kemudian saya pikir orang kampung biasa, seorang orang biasa yang kemudian tidak punya identitas sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat dan segala macam, tetapi pencapaian kebatinan mereka ada pada tahap hilangnya rasa, di mana yang ada itu hanya rasa sejati menunggal pada Sang Pencipta. Inilah esensi kemudian Lombok kemudian tertitip menjadi salah satu spirit untuk kembali membangkitkan Nusantara. Ini rahasia sedikit yang kita bisa. Terima kasih Romo Metawadi. Nanti pada sesi lain akan kita bahas khusus bagaimana tentang keyakinan asli Nusantara. Ini luar biasa. Ini makan tanpa rasa ini sebenarnya adalah sumpahnya Sang Mahapatih Gajah Mada. Begitu ya? Ya. Wow. Jadi itu namanya kalau dalam ajaran Jawa namanya puasa mutih. Nah, tapi ini tidak puasa sepanjang tidak puasa. Ini puasa karena mohon maaf pengertian puasa. Ini adalah pengendalian. Selama ini memang masyarakat kita rancu antara puasa dengan siam. Nah ini para pemirsa nanti simak video khusus ya. Bagaimana kalau Anda siam jangan ngaku puasa. Kenapa? Karena siam ini dari bahasa Arab sawama.
Siam, saum itu dari kata sawama. Artinya apa? Ini menahan. Sehingga teorinya Siam adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Karena memang Siam, saum itu dari bahasa Arab yang etimologinya itu sawama, menahan. Tapi kalau puasa, upawasa ini adalah mengendalikan. Saya nambah ini. Jadi saya ke Semokan ketemu Pak Kiai kita, tokoh adat kita, cerita tentang puasa beliau. Jadi puasa beliau itu batal ketika satu tetes keringat keluar dari tubuh beliau. Ya, ini termasuk pengendalian. Maka diselaraskan bagaimana beliau melaraskan diri dengan alam supaya benar-benar tidak terjadi metabolisme yang gagal. Ini betul. Jadi sehingga nanti para pemirsa kalau ingin jelas ini akan kita buat video khusus ya. Kalau Anda siam jangan ngaku puasa. Anda siam kok. Siam dan puasa itu berbeda. Ya. Ini terima kasih Romo Metawadi. Nanti kita bahas khusus ini. Nah, ini kembali ke Pangeran Satria Wangsa ini biar tuntas ini sehingga pemirsa betul-betul tercerahkan bagaimana dulu setelah Mahapralaya Gunung Samalas. Ya. Ternyata memang di Nusantara ini sangat rentan dengan Mahapralaya atau bencana maha besar. Bukan, jadi ada bencana kecil ya, pralaya biasa, pralaya ya. Tetapi ada juga yang disebut itu dalam serat-serat kuno itu Mahapralaya. Sehingga tadi mohon maaf bukan kitab Sang Hyang Kamahayanikan tetapi serat Sang Hyang Kamahayanikan. Karena kitab itu bahasa Arab. Beda gitu loh. Nah, sehingga serat. Ini sehingga akhirnya masyarakat Pulau Lombok pada waktu itu, Gurun pada waktu itu, Sasak pada waktu itu. Karena kata Sasak sendiri juga sebenarnya bahasa Jawa. Ini akhirnya bermigrasi lagi karena meletusnya Gunung Samalas. Apalagi Pulau Lombok ini kecil ya, sehingga mereka harus bermigrasi dengan ini otomatis juga sebuah indikator. Kalau leluhur Nusantara, khususnya yang ada di Pulau Lombok ini adalah pelaut ulung. Iya, betul. Kalau bukan pelaut ulung, tidak mungkin mereka berani mengarungi lautan besar. Untuk bermigrasi ada yang ke Lombok, ada yang ke Bali, ada juga yang ke Goa. Ya. Ada sebagian kembali ke Jawa ya. Ketika Gunung Samalas meletus. Karena di dalam berbagai catatan, ketika Gunung Samalas meletus ini, dunia gelap gulita sampai mempengaruhi ketidakmenentuan cuaca di daratan Eropa. Nah ini pada waktu itu ini ada cuman satu kedatuan ya Pangeran ya, yang tadi Batara Sri Susunan Bayan, atau ada beberapa kerajaan pada waktu jadi itu. Begini. Jadi sebelum letusan Samalas ada dua kerajaan. Ada dua kerajaan besar di Lombok pada waktu itu. Sasak yang di barat. Makanya yang disebut Sasak dulu, daerah Sasak itu di Lombok bagian barat. Oh, Lombok bagian barat. Iya. Nah di timur ada Pamatan. Kerajaan Pamatan. Nah, jadi yang terkena paling dahsyat itu Pamatan. Iya. Tapi hampir seluruh Lombok terkena abu vulkanik di timur. Nah, tapi yang paling kena lahar itu adalah Pamatan. Nah, pasca itu kemudian muncul tadi kerajaan Suwung, Kedatuan Suwung itu. Kedatuan Suwung. Nah, dari setelah Pamatan hancur ya. Setelah Pamatan hancur, pasca Samalas, anggaplah setelah katanya butuh waktu 30 tahun baru normal kondisi alam ya pasca letusan itu. Nah, itu baru muncul namanya Kedatuan Suwung. Nah, Kedatuan Suwung ini didirikan oleh Batarindra yang konon adalah putra kerajaan Sasak dengan putri Pamatan namanya Dewi Diasita namanya. Nah, beliau punya 22 pasang putra putri. Nah, ke-22
putranya inilah kemudian menyebar. Diperintahkan oleh bapaknya setelah membawa warganya ya, menyebar ke banyak tempat di Pulau Lombok, termasuk ke Pulau Sumbawa, Taliwang. Jadi di Pulau Lombok itu ada ke Sembalun, ke Bayan, ke Salut, ke Sokong, ke Pejanggi, Langku, ke Lombok. Lombok yang di Teluk Lombok itu. Ini cikal bakal kedatuan kerajaan Lombok. Lombok ada yang ke Kuripan. Dan banyak lagi lah. Termasuk ke Sumbawa, ke Taliwang. Nah, membawa masyarakat dari kedatuannya itu untuk mengisi mungkin waktu itu. Karena ini kan kosong. Nah, setelah itu kemudian datanglah saudara-saudara kita dari Jawa. Lagi dari Jawa lagi. Nah, karena ini kan kosong ini. Dan alam kan sudah mulai membaik. Jadi ketika Gunung Samalas meletus, Pulau Lombok kosong lagi. Tinggal beberapa lah. Tinggal ribuan lah. Tinggal sedikit lah. Sedikit. Nah, datang lagi bercampur dengan masyarakat asli yang tersisa. Kemudian mendirikan lagi kedatuan-kedatuan. Nah, jadi itulah menjadi termasuk salah satunya adalah Mas Pangeran Luih tadi, yang putra langsung dari Raja Majapahit. Nah, jadi beliau Mas Pangeran Luih punya 3 putra. Betari Tunggul Nale, yang kemudian berpindah ke Batu Dendeng. Kemudian putra-putranya itu ada yang balik ke Bayan, jadi Datu Bayan, yang ke Pejanggi, turun-turunannya ya, Selaparang, ada yang ke Kuripan dan sebagainya. Betari Indra Sakti yang ke Bali. Ke Kelungkung katanya di Piagam itu, dan Betari Kertajali yang ke Goa. Jawa. Yang beranak pinak yang kita tahu yang di sini. Mungkin sana beranak pinak cuma belum tersambung lagi anak kita. Si kekeluargaan kita. Nah, di sini kalau di sini jelas lengkap kemana dan siapa jadinya sekarang kita di Lombok. Nah, salah satunya adalah kami di Pejanggi. Kalau dihitung saya ini keturunan ke-20 dari Mas Pangeran Luih. Mas Pangeran Luih. Jadi generasi ke-20. Generasi ke-20 dari Mas Pangeran Luih ya, dari Singasari ya. Dari Majapahit. Dari Majapahit. Putra dari Beri Kehuripan atau Beri Kehuripan. Beri Pranswara namanya. Yang pernah jadi Raja Majapahit bersama Ratu Suhita kan ya. Kalau yang Singasari Pasca Samalas. Oh, Singasari pasca Samalas. Dia kawin-mawin dengan keluarga Pamatan. Tapi setelah Samalas juga ada dari Singasari. Nanti membentuk ikut membentuk kedatuan Lombok juga. Kan mengisi kedatuan Lombok. Jadi ada namanya Beritu Mapel dulu itu Tunggul Ametung. Jadi Tunggul Ametung keturunan ketiga atau keempat dari Tunggul Ametung yang di keturunan ketiga atau keturunan keempat Tunggul Ametung. Ametung di Singasari. Itu ke Lombok. Nah, Tunggul Ametung memakai mungkin nama leluhurnya. Itu yang ke Lombok. Ini juga nanti akan berapa itu menjadi raja-raja di Lombok juga. Selaparang. Ada yang ke Langku. Juga menurunkan peraya Banjargetas itu. Memang pada ketika bicara tentang leluhur kita adalah pelaut ulung ya, di zaman Mataram kuno sudah ada reliefnya di Candi Borobudur. Terus pada masa Singasari ini juga memiliki armada laut yang besar. Sehingga oleh Angkatan Laut ini sebenarnya sempat diusulkan Bapak Maritim Indonesia itu adalah Ken Arok. Oh gitu ya. Karena pada masa Mataram kuno itu kita udah punya armada perang besar. Ini ada di relief Candi Borobudur. Jadi pada masa itu peradaban leluhur kita udah luar biasa. Pada masa Singasari juga begitu. Betul. Nah, barangkali ketika Singasari melakukan ekspansi, seperti dalam sejarah dicatat bahwasanya ekspansi Singasari, ekspansi Majapahit ini ekspansi yang tanpa invasi. Nah,
Memang di sini lebih pada apa? Kelompok itu lebih pada menjalin perkawinan. Jadi mengikat tali perkawinan. Termasuk tadi keturunan ketiga atau keturunan keempat dari Tunggul Ametung ini diperintahkan oleh Raja Singasari pada waktu itu untuk mengekspansi, tapi tanpa invasi. Ya. Jadi kalau masa sekarang ya sedang perang ramainya Rusia Ukraina, itu kan invasi. Ya. Nah, pada masa leluhur kita dulu, mulai Mataram kuno, Medang Kamulan, Kahuripan, Singhasari, Majapahit, ya. Ini ekspansi tanpa invasi. Sehingga menyebarlah ya, berekspansi ke daerah baru, di daerah baru, dan mereka menyatu dengan penduduk setempat tanpa ada invasi. Ya. Bercampur. Ini yang luar biasa. Ini ilmu politik tingkat tinggi yang tidak pernah barangkali terlupakan oleh barangkali sarjana-sarjana politik sekarang malah. Bagaimana tentang politik kenegaraan ekspansi tanpa invasi. Ya, ini yang menarik itu. Ya, ini yang terjadi pada leluhur kita. Sehingga akhirnya di Lombok akhirnya muncul peradaban-peradaban baru, budaya-budaya baru. Ini di sisi lain dari sisi sospol pada waktu itu ya Pangeran ya. Semua di bawah Panji-Panji Majapahit. Majapahit ya zaman itu. Di sini nampaknya ada semacam bagi-bagi roti, bagi-bagi kekuasaan. Sehingga kalau kita lihat, ini saya cermati mulai dari Bali, Lombok, ini kan sebenarnya daratannya kecil. Kecil sekali. Kecil sekali. Mungkin kalau di Jawa satu kabupaten lah ini kan. Oh iya, ini waktu kita sama Pangeran dulu juga sama Pak Ida Bagus tadi, kita keliling Pulau Lombok ini. Setengah hari itu. Taruhlah 1 hari selesai. 1 hari. Lah di Jawa keliling Kabupaten Malang saja 1 hari nggak bisa. Nah, dengan daerah yang yang sempit, tapi banyak berdiri kedatuan-kedatuan. Ini kan seperti pembagian roti tuh ini, pembagian kekuasaan. Tapi semuanya tetap pada muaranya pada Panji-Panji Majapahit. Ya. Ini kan sebuah taktik strategi politik yang luar biasa. Ini bagaimana Pak menurut Pangeran Mas Panji Satriawangsa selaku generasi ke-20 ini dari Majapahit? Jadi memang kita di Lombok ini hampir semua kedatuan ini setara. Ya, setara, semua bermuara kedatuan. Karena ada juga nanti dari Jawa juga ada membentuk Kedaru. Kedatuan ada juga membentuk kedatuan Pujut. Dan lainnya ada juga yang asli Sasak bercampur dan mereka setara. Mereka setara. Semua di bawah Panji-Panji Majapahit. Nah, nanti memang pasca pada era Majapahit memang 2 yang paling terkenal. Pada era Majapahit, kerajaan Sasak yang di sini di Mataram ini. Dan kerajaan Lombok yang di Lombok Timur. Di Lombok Timur. Nah, itu yang paling besar zaman itu. Tapi kedatuan lain juga banyak. Nah, yang paling besar makanya masuk di negara Kertagama. Di situ di negara Kertagama memang disebut Sasak Lombok ya. Lombok. Jadi Lombok Gurun yang di dalamnya terdapat kerajaan Sasak Adi dan Lombok Mirah. Lombok Mirah sama Sasak Adi di era itu. Jadi waktu itu termasuk Pejanggi masih kedatuan kecil bersama yang lain di era itu. Nah, jadi nanti ceritanya pasca tahun 1545 datanglah Pangeran Prapen untuk pengislaman Lombok. Itu pasca Majapahit ya? Setelah runtuhnya Majapahit. Setelah runtuhnya Majapahit. Nah, sebenarnya setelah runtuhnya Majapahit kan masing-masing daerah ingin mempertahankan. Termasuk di Lombok ini juga ingin mempertahankan kesatuan. Kesatuan Majapahit itu. Nah, makanya dulu Raja Sasak itu pernah ingin mempertahankan Bali sebenarnya. Makanya ada di kitab Dwi Jenderitatu itu. Pertahankan Bali dan juga mengirim ke pasukannya untuk melindungi Batavia, Jayakarta. Itu ada di siapa namanya budayawan
budayawan Betawi itu. Jadi sebelum diambil alih oleh Fatahillah, dulu Jayakarta itu di bawah perlindungan Kerajaan Sasak. Nah, itu menurut ada videonya di. Nah, luar biasa. Artinya bahwa maksud saya, pasca runtuhnya Majapahit, daerah-daerah ini kan sebenarnya ingin tetap mempertahankan Majapahit, kesatuan itu. Majapahit. Nah, tapi kan daerah-daerah ini kan punya kepentingan beda-beda. Masing-masing ingin mengambil kesempatan itu untuk berdiri sendiri ya. Diri sendiri. Nah, nih para pemirsa, ini sangat luar biasa ini dari sekian penelusuran kita, info-info yang kita dapatkan, memang Singasari, Majapahit itu luar biasa. Ekspansi tanpa invasi. Di dalam berbagai sastra Jawa disebut Nagari Sami Tumiung. Jadi tidak perlu ditiungke. Kalau ditiungke itu dipaksa untuk tunduk invasi. Tetapi Nagari Sami Tumiung. Jadi ekspansi tanpa invasi. Sehingga ketika Majapahit itu jatuh, setelah dihancurkan oleh anaknya sendiri, ini wilayah-wilayah Majapahit ini masih ingin mempertahankan kesatuan Majapahit. Dan bahkan sampai detik ini, daerah-daerah yang ex Majapahit ini sampai detik ini masih bangga untuk menyebutkan keturunan Majapahit, termasuk di Lombok, di Sasak, termasuk di Kamboja, Thailand, termasuk di Malaysia, termasuk di Filipina. Bahkan bela diri pasukan elitnya Filipina itu bela diri Sondong. Ini guru besarnya adalah Pangeran Mahesa Arema atau Pangeran Kebu Anabrang. Nah, ini luar biasa ini. Arema, arek Malang. Waktu itu memang namanya Mahesa Arema. Oleh generasi berikutnya Arema menjadi arek-arek Malang. Itu padahal kata Arema itu sudah muncul sudah lama memang gitu loh. Nah, ini kalau seandainya bangsa ini semuanya tercerahkan, mereka kembali menggali ajaran leluhur, menggali budaya leluhur, mereka bangga dengan leluhurnya, dengan jati diri leluhurnya, tentu bangsa ini akan jaya kembali. Seperti dalam penelitiannya Profesor Muhammad Yamin, Majapahit ini menguasai 2/3 dunia. Tapi sayang saat ini bangsa ini tidak lagi bangga dengan leluhurnya. Mereka lebih bangga terhadap leluhurnya bangsa lain. Mereka lebih bangga meniru bangsa lain. Mereka lebih bangga memuja dan diperbudak oleh bangsa lain, hanya diiming-imingi janji-janji fata morgana yang tidak akan terbukti. Soalnya janjinya katanya pasca kematian, sementara yang ngomong pun belum pernah mati gitu. Tentunya kita pertanyakan kepada bangsa ini, pada para pemirsa, maukah bangkit lagi? Ataukah kita terus terpuruk di bawah bayang-bayang bangsa lain, diperbudak oleh bangsa lain? Ini Pangeran, sebelum kita tutup session ini tentang bagaimana kondisi sospol, kondisi peradaban, migrasi, leluhur kita Nusantara yang mewarnai akhirnya membentuk peradaban-peradaban di Nusantara termasuk di Lombok ini, ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Jadi Lombok ini adalah museum hidup dari jejak peradaban-peradaban besar yang pernah ada di Indonesia, di Nusantara. Sini peradaban Melayu sangat hidup sampai sekarang. Yang di daerah yang sendiri sudah tidak ada. Bekayat misalnya kan? Bekayat itu sastra Melayu. Di sini hampir setiap saat orang membaca Bekayat dengan tulisan Melayu. Tapi di sini sudah tidak ada. Nah, begitu juga jejak peradaban Majapahit, di sini lengkap tersedia. Lengkap tersedia, baik jejak teologis seperti Buddha, tapi nanti beliau yang ceritakan. Juga dalam kultur. Di sini namanya tembang Macapat. Mungkin tiap hari orang nembang di Macapat di Lombok ini ya.
keris misalnya kan. Ini kalau bilahnya ini sangat mirip dengan keris Majapahit walaupun agak besar. Bilahnya. Kemudian keseniannya juga ada pengaruh gamelan kan. Pengaruh Jawa. Tulisan namanya jejawan di sini atau huruf kawi itu. Di sini kan diajarkan di sekolah-sekolah. Oh, diajar di sekolah. Iya, di anak-anak malah enggak ini. Anak-anak SD, anak-anak saya dulu bisa nulis huruf Jawa ya. Kena muatan lokal. Ya, hebat ini. Jawa kalah ini sama Lombok ini. Bahkan di Kota Mataram, jalan penunjuk jalan itu ditulis dalam tiga huruf, tiga aksara. Satu Latin, kedua Arab Melayu tuh pegon istilah ini. Arab pegon. Ketiga huruf Sasak yang adopsinya dari Jawa huruf tadi. Kawi itu. Hanacaraka itu. Jadi sangat kitab apalagi ribuan, Mas. Ribuan kitab kuno, manuskrip ada di Lombok. Serat kuno ya. Serat kuno. Di museum mungkin hampir ribuan lah. Belum di Gedong Kirtio di Bali. Belum yang dibawa ke Belanda. Belum di masyarakat. Di kita aja di sini ya lumayan lah. Itu ditulis ada yang ditulis dalam bahasa Kawi, huruf Kawi, ada pakai bahasa Melayu. Jadi disinilah museum hidup. Sehingga seperti dibilang Rometa, modal untuk kebangkitan Nusantara ini kalau memang mau mari cari di Lombok. Ada di Lombok. Termasuk spirit. Spirit kita di sini kan masih sangat kuat untuk itu. Untuk itu sering saya bilang bahwa Lombok ini adalah pusat istilahnya jejak peradaban Nusantara yang masih hidup. Jejak peradaban Nusantara masih hidup. Jadi hampir semua jejak peradaban ada di sini dan masih hidup, bukan menjadi fosil. Dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu. Nah, para pemirsa, berkali-kali kita sampaikan bahwasanya aksara Sunda, Jawa, Bali, Sasak, dan juga Batak, Dayak, Banjar, ini ada keterkaitannya, ada kemiripan-kemiripannya. Sehingga ini bagi para pemirsa yang ada di Jawa ini pukulan telak ini. Di Lombok aja huruf jejawan, aksara jejawan ini diajarkan di sekolah. Di Jawa malah banyak yang tidak mengajarkan karena diganti dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, hanya mengejar janji fata morgana yang kosong yang tidak akan mungkin terbukti janji mereka. Nah, semangat yang disampaikan oleh Pangeran Mas Panji lalu Satriawangsa tadi memang harus kita renungkan. Kita ini ingin bangkit enggak? Kita mau bangkit enggak? Yang dulu kita adalah imperium dunia, menguasai 2/3 dunia, ataukah saat ini kita hanya sekedar menjadi istilahnya kalau domba perahan saja atau sapi perahan saja, menjadi budak bangsa lain. Boleh saya tambah, Mas? Nah, ini mungkin banyak yang tidak tahu. Itu ada di Prasasti Menggala dan mungkin sama dengan yang di tempatnya beliau. Itu mengisahkan tentang kedatangan Gajah Mada ke Lombok. Ke Lombok ketika terjadi gonjang-ganjing di Majapahit. Jadi Gajah Mada itu menyingkirnya ke Lombok dan diterima dengan segala kebesaran di Bayan. Jadi kalau di Jawa dianggap hilang, di sini justru ke sini ya lari. Mungkin di sana kan Anda tidak ketemu dianggap hilang, tapi beliau ke sini. Memang banyak literasi itu setelah Majapahit itu. Ada juga saya kira hancur. Ini banyak orang Jawa. Ini larinya memang ke timur, ke Bali ya, ke Lombok ya. Termasuk anaknya, Mas. Tadi termasuk kitab yang paling monumental Negara Kertagama kan ditemukan. Serat Negara Kertagama. Juga ditemukan di Lombok. Mudah-mudahan hal ini bisa mencerahkan pada semua anak bangsa. Entah itu orang Jawa, orang Sasak sendiri ya,
Karena saya lihat akhir-akhir ini juga orang Sasak sudah kehilangan jati dirinya juga. Mereka tidak bangga dengan leluhurnya, malah dia membanggakan leluhurnya bangsa lain. Hanya karena diiming-imingi janji fata morgana. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Kita dulu bangsa besar, sekarang kita menjadi bangsa yang sangat rendah dan direndahkan. Jadi terakhir mungkin Mas, bahwa Sasak di Lombok ini itu bermakna salah satu maknanya adalah deklarasi diri. Deklarasi, betul. Bahwa orang Sasak ini berasal dari berbagai etnik, kelompok dari seluruh tempat di Nusantara, bahkan di luar negeri. Kemudian bercampur dia di sini dengan Sasak asli, kemudian mendeklarasikan diri sebagai Sasak. Sasak itu yang satu, yang menjadi satu. Nah, itu jadi deklarasi diri. Disinilah Sasak itu kan bahasa Jawa. Sasak itu artinya satu kesatuan. Satu kesatuan, persis. Jadi itu deklarasi dari masing-masing bahwa kita satu, meski berbeda-beda asal usul. Bineka Tunggal Ika itu sebenarnya satu kesatuan. Betul. Itulah. Jadi konkretnya di sini. Wah, luar biasa ini para pemirsa. Sementara kita cukupkan di sini dulu untuk season kali ini. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan lainnya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara lainnya. Rahayu. Rahayu.